Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3511 membingungkan benar dan salah. Mereka bertiga saling memandang, dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Berapa tahun? Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Anda belum pernah menginjakkan kaki di ibu kota dewa selama lebih dari 20 tahun. Kali ini, saya khawatir tidak akan sesederhana itu, Mo Wensen bertanya sambil terkekeh. Kami di sini khusus untuk mengambil nyawamu. Sun Zizang menunjuk dengan marah ke arah Mo Wensen dan berteriak dengan dingin. Sun Zizang, kamu bukan tandinganku ketika kita dilantik di Taoshan lebih dari 20 tahun yang lalu, dan kamu bahkan lebih buruk lagi sekarang. Mo Wensen berkata sambil tersenyum menghina. Oke, ayo kita coba. Sun Zizang sangat marah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan dan napasnya melonjak. Mencari kematian. Mo Wensen tersenyum menghina, membalik pedang di tangannya, dan menebas Sun Zizang. Energi pedang menggulung kepingan salju di seluruh langit, yang puitis dan indah, dan sangat pedih. Sun Zizang ingin melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat itu, Su Yanhua mendorong Sun Zizang menjauh dengan telapak tangannya, dan pedang tajam muncul di satu tangannya. Energi pedang itu seperti naga liar yang keluar dari laut. Berbenturan. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Ya, Su Yanhua, ilmu pedangmu telah meningkat sedikit selama bertahun-tahun. Mo Wensen terkekeh. Jika Tuhan mengambil lenganku, dia secara alami akan mengembalikan sesuatu padaku. Su Yanhua berkata dengan dingin. Begitu pedangnya keluar, Su Yanhua menyingkirkan pedangnya, menarik Sun Zizang dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk membunuh wanita jalang ini, ayo pergi. Sun Zizang tidak mau. Tapi masih mendengarkan kata-kata Su Yanhua, dan keduanya berbalik dan pergi. Mo Wensen mengejar mereka, tetapi setelah kebuntuan selama beberapa jam, Sun Zizang dan Su Yanhua melarikan diri. Mo Wensen berdiri di atap, mencibir pemandangan bersalju di ibu kota dewa di depannya. Pada saat ini, Wen Jia terbang ke sisi Mo Wensen, dengan ekspresi sedikit marah di wajahnya. Dia bertanya, Paman Mo, di mana dua bajingan Su Yanhua dan Sun Zizang ini? Mereka melarikan diri, kata Mo Wensen. Tersenyum. Lari. Wen Jia menggeram dengan enggan. Mo Wensen terkekeh dan berkata, keduanya berada di alam kuasi Dao, dan Sun Zizang juga mahir dalam lingkaran sihir. Jika mereka ingin pergi, saya tidak bisa menyimpannya. Tapi jangan khawatir, karena mereka adalah di sini, di ibu kota ilahi, aku tidak akan pergi begitu saja, akan ada kesempatan. Aku benar-benar ingin menangkap kedua pelacur ini, memberi mereka masing-masing 100 pedang, dan membalaskan dendam orang tuaku. Wen Jia mengepalkan tinjunya dengan raut wajahnya yang garang. Mengaum dengan niat membunuh. Wen Jia, tahukah kamu siapa pelaku yang membunuh orang tuamu? Mo Wensen bertanya sambil terkekeh. Paman Mo mengatakan itu adalah Lin Duo dan Li Subai, tetapi mereka sekarang di penjara hitam dan tidak ada yang bisa masuk. Tentu saja, tidak mungkin bagi saya untuk masuk dan membunuh mereka berdua. Selama waktu ini, Wen Jia adalah berlatih dengan Mo Wensen. Selama bertahun-tahun, Mo Wensen sepenuhnya mencuci otak Wen Jia, membuatnya percaya bahwa orang yang membunuh orang tuanya adalah Lin Duo dan Li Subai. Sekarang saya punya tersangka. Saya curiga orang ini adalah putra Lin Duo dan Li Subai, tapi saya tidak bisa memastikan identitasnya. Mo Wensen berkata sambil terkekeh, bisakah Anda pergi dan mencari tahu identitas aslinya? Aku. Identitasnya. Siapa? Wen Jia bertanya dengan penuh kegembiraan, bahkan jika kita tidak bisa membunuh Lin Duo dan Li Subai, membunuh putra mereka tetap akan membuat mereka sedih. Paman Mo, katakan padaku, aku akan membunuh mereka segera. Bunuh dia. Dia adalah Lin Bai yang telah memenangkan tempat pertama dalam kontes seni bela diri Paviliun Longting Feng selama beberapa hari. Mo Wensen terkekeh dan berkata, jangan bertindak gegabah, kamu hanya perlu mendekat kepada Lin Bai dan dapatkan sesuatu darinya. Hanya sesuatu yang berguna. Selama kamu mengatakan bahwa kamu adalah putra Wen Cheng dan Jin Lu, aku yakin Lin Bai tidak akan terlalu menolakmu. Selain itu, kamu harus ingat bahwa aku telah terlibat pertikaian darah dengan orang tua Lin Bai untuk menyelamatkan orang tuamu. Jika dia bertanya mengapa kamu bersamaku, kamu hanya perlu menjawabnya bahwa kamu bersembunyi di sebelah saya dan menunggu kesempatan untuk membunuh saya. Itu saja. Saudara Lin Bai. Wen Jia tertegun. Wen Jia teringat ketika dia bekerja sebagai kuli di kota abadi Dongzu, Lin Bai lah yang datang untuk menyelamatkannya dan kemudian mengatur agar dia berlatih di bawah bimbingan Fang Yiyun. Di Dongzu, Lin Bai banyak membantu Wen Jia.
Tapi sekarang Mo Wensen benar-benar berkata pada dirinya sendiri bahwa dermawan yang sangat baik padanya, yang telah membawanya keluar dari lautan penderitaan, sebenarnya adalah musuh pembunuh ayahnya. Aku ingat, ketika kamu di Dongzu, kamu disukai oleh Lin Bai kan? Mo Wensen melihat ekspresi Wen Jia berubah, dan tiba-tiba teringat pengalaman Wen Jia sebelumnya, terutama ketika dia menyebut Dongzu Lin Bai. Ketika dia berkulit putih, dia sangat berterima kasih kepada orang ini. Ya, dia pernah membawaku keluar dari neraka, kata Wen Jia dengan mata kesepian. Wen Jia, Lin Bai pasti tahu apa yang orang tuanya lakukan terhadap orang tuamu, jadi dia hanya ingin memberikan kompensasi. Jika bukan karena Lin Duo dan Li Subai, bagaimana kamu bisa berakhir di kota abadi? Mo Wen Tuhan terkekeh dan berkata, apakah sedekah sepele ini membuatmu melupakan kebencian ayahmu dan kebencian ibumu? Saat itu kamu masih muda, jadi tentu saja kamu tidak dapat mengingatnya, tetapi aku menyaksikan kematian orang tuamu sebelum mereka meninggal. Situasi yang sangat tragis. Sebelum mereka mati, mereka hanya memelukmu. Mata Wen Jia sedikit merah, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas, dan dia mengertakkan gigi dan meraung, Paman Mo, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Silakan. Temui Lin Bai dan minta dia mengatakan yang sebenarnya. Selama Anda mendapatkan informasi identitasnya yang akurat, jangan bertindak gegabah. Segera laporkan kepada saya ketika kamu kembali, dan kami akan membalaskan dendam orang tuamu bersama-sama. Mo Wensen berkata sambil terkekeh. Wen Jia mengangguk, berbalik dan berjalan ke salju, menghilang tanpa jejak. Setelah menyelamatkan Su Jin, Lin Bai mengatur agar Bai He menemukan obat mujarab bagi Su Jin yang dapat menyembuhkan dantian dan sendan. Kemudian Lin Bai berbalik dan kembali ke Longting keesokan harinya. Begitu mereka sampai di Longting, mereka bertemu Sui Yunmeng. Lin Bai, kamu akan bermain di mana? Sui Yunmeng berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Saya tidak pergi ke sana. Saya hanya berjalan-jalan. Pemandangan salju di Sendu sangat menarik. Lin Bai terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, putri-putri, saya ingin pergi ke rumah Tie Jianhou untuk meminta maaf, tapi karena hal-hal akhir-akhir ini, jika terlalu banyak, itu akan tertunda. Tolong jangan ambil hati tentang kompetisi seni bela diri hari itu di Paviliun Longting Feng dan upacara pernikahan. Jangan khawatir, aku bukan orang yang pelit. Sui Yunmeng terkekeh dan berkata, itu benar. Kamu harus segera kembali ke Gunung Xiaoyuan. Kemarin, seseorang yang mengaku sebagai temanmu datang menemuimu. Dia telah menunggumu di Gunung Xiaoyuan untuk waktu yang lama. Temanku. Lin Bai mengerutkan kening, terima kasih, putri, karena telah memberitahuku. Aku akan pergi sekarang. Mengucapkan selamat tinggal pada Sui Yunmeng, Lin Bai berjalan menuju Gunung Xiaoyuan. Dia juga sangat penasaran, siapa lagi di ibu kota yang akan datang ke Lin Bai dengan mengaku sebagai temannya. Ketika dia berjalan ke Gunung Xiaoyuan, Lin Bai melihat seorang pemuda duduk di tanah dari kejauhan, bermain dengan rumput liar di tanah. Wen Jia. Lin Bai mendekat dan langsung tersenyum saat melihat wajah pria ini. Ketika Wen Jia mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan berteriak gembira, Saudara Lin Bai, kamu akhirnya kembali. Saya sudah lama menunggumu. Bab 3512 Masalah Wen Jia. Lin Bai sangat senang melihat Wen Jia ketika dia kembali ke Gunung Xiaoyuan, lagi pula, di Sendu, tempat di mana dia tidak terbiasa dengan kehidupannya, semua orang akan senang melihat teman lamanya dari Dongzu. Ayo, masuk dan bicara. Lin Bai menyambut Wen Jia di aula, dan Lin Bai mengeluarkan beberapa kendi anggur berkualitas dan menaruhnya di atas meja. Melihat Wen Jia, Lin Bai teringat bahwa setelah menyelamatkan Zhao Yue dari dinasti penyihir agung, Fang Yiyun dan yang lainnya terlibat. Kemudian, Fang Yiyun membawa Su Xiang, Meng Li dan yang lainnya dalam perjalanan, dan dikatakan bahwa mereka datang ke kerajaan suci pusat. Namun kali ini di kompetisi seni bela diri Paviliun Longting Feng, Lin Bai melihat Wen Jia berdiri di samping Mo Wensen dan di belakang Pangeran Rong, yang membuat Lin Bai sedikit bingung. Di mana Fang Yiyun? Kenapa dia tidak bersama Wen Jia? Ayo, beritahu aku, saudaraku, kemana kamu pergi setelah meninggalkan Dongzu bersama Fang Yiyun? Lin Bai menyerahkan sebotol anggur enak kepada Wen Jia dan bertanya sambil tersenyum. Sekarang Wen Jia tidak lagi berada di kota abadi yang terbuang. Lemah itu pemuda itu telah tiada. Sekarang dia memiliki fisik yang kuat, tubuh penuh, wajah kemerahan, dan semangat yang tinggi, seperti yang dilakukan Lin Bai ketika dia berada di Sekte Lingjian Kerajaan Shenwu. Semangat muda itu sombong.
Wen Jia mengambil anggur dan perlahan membicarakan masa lalu. Lin Bai mengetahui dari Wen Jia bahwa dia mengikuti Fang Yiyun ke Kerajaan Suci Pusat dan kemudian berpisah, dan Fang Yiyun serta yang lainnya juga menghilang. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudara Lin Bai, saya bertemu Mo Wensen setelah saya datang ke Kerajaan Suci Pusat. Setelah 3 minuman, Wen Jia berinisiatif menyebut nama Mo Wensen. Mata Lin Bai tertunduk, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya, lalu apa? Dia memberitahuku banyak hal sejak saat itu, tentang persaudaraan tersumpahnya. Wen Jia berkata kepada Lin Bai dengan serius, pada saat yang sama, dia juga memberitahuku banyak hal tentang orang tuaku. Saudara Lin Bai, tahukah kamu? Orang tuaku pernah menjadi orang paling jenius di Dongzu, dan mereka adalah tipe orang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebelum atau sesudahnya. Ibuku terlahir luar biasa, bernama Jin Lu, dan ayahku adalah salah satu putra kuasi suci Akademi Dongzu, bernama Wen Cheng. Saat itu, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Lin Duo, dan lalu mereka ada 18 orang yang bersumpah bersaudara di sebuah tempat bernama Taoshan, dan generasi selanjutnya menyebut mereka 18 Dewa Taoshan. Lin Bai meminum anggur dan mendengarkan cerita Wen Jia dengan tenang. Melihat Lin Bai tidak tergerak, Wen Jia tidak punya pilihan selain melanjutkan, banyak hal terjadi kemudian, yang menyebabkan runtuhnya 18 dewa di Taoshan, dan orang tua saya juga meninggal dengan cara yang aneh dan tragis. Sejak Mo Wensen memberitahumu ini, maka kamu harusnya aku tahu bahwa alasan mengapa kamu menjadi budak di kota abadi adalah karena Tuan Lanling sengaja melindungimu. Kalau tidak, kamu yang masih baik saat itu tidak akan selamat sama sekali. Mata Lin Bai melintas, dan dia memandang Wen Jia dan berbisik. Saudara Lin Bai, ada yang ingin kutanyakan padamu. Wen Jia memandang Lin Bai dengan tulus. Katakan, Lin Bai terkekeh. Mata Wen Jia tiba-tiba menjadi tajam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Wen Jia tiba-tiba menjadi serius, yang membuat Lin Bai merasa waspada. Saudara Lin Bai, apakah kamu putra Lin Duo dan Li Subai? Wen Jia mengucapkan pertanyaan yang ingin dia tanyakan kata demi kata. Setelah mendengar ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, Dewa Mowen memintamu untuk bertanya. Wen Jia tidak banyak berpikir, tetapi berkata sambil tersenyum, ya. Dia juga berkata, jika kamu bertanya mengapa aku bersamanya, kalau begitu biarkan ku beritahu padamu bahwa aku mengikutinya untuk membunuhnya. Tentu saja, alasan kenapa aku datang kepadamu adalah karena aku ingin tahu jawabannya. Jika Anda adalah putra Lin Duo dan Li Subai, maka Anda adalah putra dari saudara angkat orang tua saya. Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, kami lebih baik daripada saudara sedarah. Saya menanggung pertikaian darah orang tua saya. Dan aku harus membalaskan dendam mereka. Wen setelah Jia mengatakan ini, ekspresinya menjadi galak dan matanya merah darah. Melihat penampilan Wen Jia yang galak, Lin Bai terkekeh dan berkata, Wen Jia, aku tidak membawamu keluar dari kota abadi hanya untuk membuatmu dibutakan oleh kebencian. Aku memang memiliki hubungan dengan Lin Duo. Kami berasal dari tempat yang sama dengannya, dan keluargaku berhutang budi padanya. Adapun Mo Wensen memintamu untuk bertanya padaku, pergilah dan katakan padanya bahwa aku adalah putra Lin Duo dan Li Subai. Kamu bisa membantuku lagi. Tanyakan padanya, apakah dia masih puas dengan kejayaan dan kekayaan yang diperolehnya dengan menjual saudara-saudaranya saat itu. Lin Bai memandang Wen Jia dan berkata sambil terkekeh. Wen Jia tertegun dan berkata tak percaya, apakah hanya karena keluarga saudara Lin Bai berhutang budi kepada Lin Duo. Jadi saudara Lin Bai telah mengikuti jejak Lin Duo sepanjang jalan dan mengincarnya. Ya, Lin Bai mengangguk. Wen Jia tersenyum pahit lagi, mengambil botol anggur, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya bisa menemukan kerabat. Tapi saya tidak menyangka. Saya akan selalu sendirian. Melihat Wen Jia kesepian dan sedih, Lin Bai sekarang tidak bisa jujur satu sama lain. Situasi Wen Jia saat ini tidak sama dengan situasi Lin Bai selama ini. Meraba-raba dalam kegelapan, berjuang di lautan darah setelah fajar. Sepanjang perjalanan terasa sepi dan sepi, lalu saya terhuyung ke ibu kota Tuhan. Wen Jia minum banyak anggur di Gunung Xiaoyuan Lin Bai dan tidak berangkat sampai senja. Lin Bai tidak menghentikannya, dia hanya berdiri di Gunung Xiaoyuan dan menatap punggung Wen Jia, matanya menjadi sia-sia. Mo Wensen mengajarinya hal-hal buruk. Wajah Lin Bai mengeras, dan sedikit niat membunuh terungkap di matanya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan Mo Wensen.
Ini adalah hari ke-15 dari bulan lunar pertama di 5 hari. Saya harus pergi ke Supervisor Tianxi. Tetapi sebelum itu, saatnya mengunjungi Sister Su. Lin Bai berjalan keluar dari pengadilan naga dan datang ke Menara Tianbao sebelum dia sempat beristirahat. Di Longfeng Mansion juga ada Menara Tianbao. Setelah Lin Bai menjelaskan tujuannya, seorang pelayan berkata, "Mohon tunggu sebentar, Tuan. Nona Susian Mei saat ini sedang menemani Tuan Muda Ketujuh untuk menghadiri perjamuan Perdana Menteri di Istana Kaisar. Saya telah mengirim pesan kepadanya, dan dia menyuruhku pergi ke Villa Zuxing di rumah Xingye sebentar." Setelah, "Terima kasih." Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berjalan keluar dari Menara Tianbao. Rumah Xingye dapat dianggap sebagai kantor pemerintahan yang lebih besar di ibu kota dewa. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah keluarga kecil di ibu kota dewa. Saat meninggalkan Menara Tianbao, pelayan itu pernah memberi Lin Bai peta ke Villa Zuxing. Setelah Lin Bai datang ke Xingye Mansion, dia dengan mudah menemukan Zuxing Villa. Saat berjalan di jalan, saya tidak melihat siapapun di depan halaman Zuxing. Saat itu sudah larut malam, tetapi halaman utara sudah gelap. Lin Bai menilai bahwa mungkin tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, bahkan seorang pelayan atau pelayan pun tidak. Jadi, Lin Bai terbang langsung, diam-diam melintasi dinding halaman, jatuh ke halaman lain, berjalan di sepanjang jalan setapak, dan sampai di sebuah paviliun yang berdiri dengan tenang di danau di halaman lain. Halaman utara Zuxing memiliki lingkungan yang indah, meskipun saat ini tidak ada lampu, namun tetap memiliki cita rasa yang unik. Dinding halaman sekitarnya dilubangi dengan lukisan cor, angin bertiup kencang dan terdengar suara-suara merdu yang menyegarkan. Berdiri di paviliun di danau, pikiran Lin Bai menjadi tenang secara tidak sengaja. Bab 3513 Halaman Zuxing. Lin Bai berdiri dengan tenang di paviliun danau di Zuxing Villa, memandangi bulan cerah yang terpantul di air, dengan linglung. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi seorang wanita yang sangat menawan mengenakan congsam berjalan ke paviliun Huzong. Dia melihat punggung Lin Bai berdiri di paviliun Huzong, tersenyum tipis, dan berjalan perlahan. "Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu begitu serius? Kamu bahkan tidak tahu kalau adikmu ada di sini." Susian Mei berjalan di belakang Lin Bai, dan membenturkan bulan ke dalam air dengan kilatan cahaya di tangannya, menarik Lin Bai kembali dari pikirannya. Lin Bai kembali menghadap Susian Mei sambil tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa? Bukankah Tuan Muda Ketujuh ikut bersamamu? Perjamuan di rumah Perdana Menteri Kanan belum berakhir. Tentu saja, dia tidak bisa pergi. Perdana Menteri Kanan memiliki status yang tinggi. Jika Anda tidak tiba-tiba datang mencari kalau tidak, saya mungkin tidak akan bisa melarikan diri." Susian Mei tersenyum dan duduk di bangku batu paviliun Huzong. Di bawah sinar bulan, sepasang kaki giok putihnya di bawah bifurkasi congsamnya sangat memikat. "Apa yang kamu lihat? Hati-hati, aku akan kembali ke kerajaan Shenwu untuk mengadu kepada Kaisar Xiao." Susian Mei memelototi Lin Bai dengan marah dan berkata dengan marah. Lin Bai terkekeh dan membuang muka, lalu perlahan duduk di samping Susian Mei untuk beberapa saat. Lin Bai dan Susian Mei terdiam, menikmati momen damai ini dengan tenang. "Ayahku memintaku untuk memberitahumu, jangan tidak sabar dan lakukan selangkah demi selangkah." Setelah keduanya terdiam lama, suara Susian Mei menjadi sedikit lebih gelap. "Anak panahnya ada di talinya, kita harus menembaknya." Lin Bai berbisik, "Saudari Su, ada sesuatu. Aku tahu kamu punya sesuatu untuk datang kepadaku, beritahu aku. Jika saudari dapat membantumu, aku tidak akan menyisakan ruang untuk itu." Susian Mei dia memandang Lin Bai sambil tertawa kecil. Lin Bai berkata, "Wen Jia berada di ibu kota para dewa, dan dia mengikuti Mo Wensen. Saya khawatir Mo Wensen akan mengajarinya beberapa hal buruk, jadi saya ingin meminta beberapa paman untuk membawa Wen Jia pergi dari Mo Wensen. Ayo pergi. Wen Jia. Satu-satunya putra paman Wen Cheng dan bibi Jinlu." Susian Mei berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Pada waktu itu di kontes seni bela diri paviliun Longting Feng, saya melihat seorang pemuda di sebelah Mo Wensen. Saya pikir dia merasa terhormat. Adapun anak haram sang pangeran, sekarang setelah Anda membicarakannya, orang itu pastilah Wen Jia. Kami tidak tahu banyak tentang Wen Jia. Kami hanya tahu bahwa Paman Wen Cheng dan Bibi Jinlu memang memiliki seorang anak, tetapi setelah mereka berdua meninggal, anak itu menghilang. Ayah saya dan Paman Sun Zizang telah mencari di Dongzu berkali-kali, tetapi tidak menemukan apapun. Anak itu punya belum ditemukan sejauh ini." Susian Mei berkata dengan ringan. "Ya.
Lin Bai berbisik, setelah kematian Paman Wen Cheng dan Bibi Jinlu, untuk melindungi keselamatan Wen Jia, Paman Lan Ling diam-diam menyembunyikannya di kota abadi Akademi Dongzu sebagai budak dosa. Nanti, setelah saya menjadi kuat di Dongzu, saya mengetahui setelah banyak pemeriksaan bahwa dia adalah putra Paman Wen Cheng dan Bibi Jinlu. Kemudian, saya membawanya keluar dari kota abadi dan memintanya untuk berlatih dengan Fang Yiyun, tetapi saya tidak menyangka, setelah mereka datang ke ibu kota para dewa, dia benar-benar jatuh ke tangan Mo Wensen. Mo Wensen adalah pria yang jahat dan jahat. Saya khawatir Wen Jia akan dimanfaatkan olehnya lebih cepat atau nanti jika dia mengikutinya. Lagi pula, dia adalah putra tunggal Paman Wen Cheng dan Bibi Jinlu, aku tidak ingin melihatnya dipermainkan di telapak tangan seseorang dan dia tidak bisa membantu itu. Setelah Lin Bai memberitahu Su Xianmei tentang niatnya, Su Xianmei bertanya, lalu apa maksudmu? Saya tahu bahwa beberapa paman telah tiba di Sendu, tetapi saya tidak punya cara untuk menghubungi mereka. Saudari Su, jika memungkinkan, tolong hubungi paman-paman ini dan beritahu mereka tentang situasi Wen Jia dan biarkan mereka mengambil keputusan. Lin Bai berkata rendah. Katanya keras. Aku akan memberitahu ayahku tentang ini. Su Xianmei mengangguk. Lin Bai berdiri, berjalan keluar dari paviliun Huzong, memandangi bulan cerah di langit, dan menghela nafas, katakan pada paman-paman ini untuk bersabar. Saat saya keluar dari Jian Tianxi, mereka bisa kembali ke Taoshan untuk minum. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat datang langsung ke halaman Zuxing untuk menemukan saya. Ini juga merupakan tempat tinggal permanen saya di ibu kota ilahi. Tidak ada orang di luar yang tahu bahwa ini adalah tempat tinggal saya, bahkan Tuan Muda Ketujuh pun tidak dapat menemukan saya. Su Xianmei berkata sambil terkekeh. Lin Bai mengangguk sedikit, dan setelah mengobrol dengan Su Xianmei lagi, baru pada larut malam Lin Bai meninggalkan Villa Zuxing di rumah Xingye dan kembali ke Longting. Di sisi lain, perjamuan di Istana Perdana Menteri Kanan juga berakhir, dan Tuan Muda Ketujuh yang berwajah merah keluar dan menaiki kereta. Duduk di gerbong mewah, Tuan Muda Ketujuh mengeluarkan token transmisi suara dan bertanya, bagaimana kabarnya di Villa Zuxing? Sebuah suara kecil datang dari ujung lain token, Lin Bai baru saja pergi, tapi ada orang di Villa Zuxing. Itu adalah lingkaran sihir yang sangat kuat. Jika aku mendekat sedikit lagi, orang-orang di dalam lingkaran itu akan menyadarinya, jadi aku tidak berani masuk dengan mudah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berdua sedang berdiskusi di dalam. Tidak masalah. Aku yang perlu kamu tahu hanyalah mereka akan bertemu. Tuan Muda Ketujuh terkekeh. Menyingkirkan token komunikasi, Tuan Muda Ketujuh dengan mabuk bersandar di kereta, dan senyuman muncul di sudut mulutnya secara tidak sengaja, saat itu, hanya untuk benda seukuran telapak tangan, Lin Duo direduksi menjadi ini, dan itu bahkan menarik perhatian Sekte Abadi kuno. Orang kuat, aku benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi Lin Bai ketika dia mengetahui hal-hal ini. Setelah mengirim Lin Bai pergi, Su Xianmei mengeluarkan token transmisi suara darinya. Tas penyimpanan dan menghubungi Su Yanhua. Menjelang fajar, Su Yanhua dan Sun Zizang datang ke Villa Zuxing. Lin Bai baru saja datang ke sini, katanya. Su Xianmei memberitahu Su Yanhua dan Sun Zizang persis apa yang dikatakan Lin Bai kepada Wen Jia di halaman utara Zuxing. Apa? Pemuda yang mengikuti Mo Wensen adalah Wen Jia. Mata Sun Zizang melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, keponakan Xianmei, apakah kamu yakin Lin Bai tidak mengatakan bahwa orang itu adalah Wen Chenghe? Putra Jinlu. Su Xianmei mengangguk dan berkata, Lin Bai mengatakan bahwa Paman Lan Ling telah menyembunyikan Wen Jia di kota abadi Akademi Dongzu yang terbuang sebagai budak dosa untuk membingungkan masyarakat. Tidak heran. Kami ada di sana saat itu. Kami telah mencari bertahun-tahun di Dongzu, tapi Wen Jia belum ditemukan. Ternyata dia disembunyikan oleh Lan Ling. Sun Zizang berkata dengan marah, Lan Ling, perempuan jalang ini, tahu bahwa kami semua khawatir, tapi dia tidak memberitahu kami juga. Menyebabkan kami mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Su Yanhua berkata dengan wajah serius, saya diberitahu omong kosong ini terlebih dahulu, Lin Bai benar, Mo Wensen adalah pria yang jahat dan kejam, dan Wen Jia akan mendapatkan cepat atau lambat akan mendapat masalah di tangannya. Kita masih harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Sekarang Wen Jia dan Mo Wensen tinggal di Istana Pangeran Rong di kota Sendu. Ada banyak master di Pangeran Istana Rong. Selain itu, mereka sekarang berada di istana. Jika orang-orang kuat dari Sekte Abadi kuno khawatir di ibu kota ilahi,
bahkan jika kita berdua berada di alam kuasi Dao, kita mungkin tidak dapat melarikan diri kematian. Sun Zizang berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Sekte abadi kuno. Setelah mendengar tiga kata ini, mata Su Yanhua menunjukkan ketakutan. Alasan mengapa 18 Dewa Taoshan dikalahkan dengan sangat menyedihkan saat itu sepenuhnya karena Sekte Abadi Kuno. Bab 3514-18 Dewa Gunung Persik. Di halaman Zuxing, Sun Zizang dan Su Yanhua terdiam. Apakah Fu Qingxuang sudah tiba di ibu kota dewa? Su Yanhua bertanya setelah beberapa saat. Sun Zizang berkata, kami di sini. Su Yanhua berkata sambil tersenyum, di mana orang lain? Kami teman lama sudah lama tidak bertemu. Sun Zizang mengecilkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan pergi? Akankah 18 Dewa Taoshan berkumpul lagi? Su Yanhua berkata dengan serius, mengapa tidak? Sekarang Lin Bai akan memasuki pengawas Tianxi. Mengetahui apa yang dia lihat saat itu, bahkan medan perang dengan Kerajaan Suci Pusat dan Sekte Abadi Kuno dibuka lagi. Apakah kita masih akan bersembunyi saat ini? Mata Sun Zizang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, kita sudah cukup bersembunyi. Lan Ling, dia tidak bisa datang, Dong Zhou Suegong mungkin tidak akan membiarkan dia bergabung ke medan perang dengan mudah. Li Zengyi, biarkan dia melupakannya. Kun Su menumpahkan cukup banyak darah saat itu. Fu Qingxuang, kita telah sampai di ibu kota Tuhan. Kita bisa pergi ke sana besok. Temui dia. Biksu Jiu Feng, setelah keledai botak kecil ini datang ke ibu kota para dewa, dia langsung pergi ke kuil Zengguo untuk tinggal. Feng Lingzi, sepertinya dia harus pergi mencari guru nasional. Baimu, katanya kita bisa tiba di ibu kota para dewa paling lambat besok malam. Adapun Hong Huatian, keberadaannya masih belum diketahui. Kecuali saudara laki-laki Lin Duo dan Li Subai yang ditangkap. Li pengkhianat Jianyu, jangan tanya Tuhan, Long Ling Qiao. Wen Cheng dan Jin Lu yang sudah mati, serta Sue Tian dan Chen Qianyun. Menghitung. Kita berdua, 18 Dewa Taoshan semuanya berkumpul. 18 Dewa Taoshan, dipimpin oleh Lin Duo, diikuti oleh Li Subai, Fu Qingxuang, Mo Wensen, Lan Ling, Li Zengyi, Biksu Jiu Feng, Feng Lingzi, Bai Mu, Hong Huatian, Li Jianyu, Long Ling Qiao, Wen Cheng, Jin Lu, Sue Tian, Sun Zizang, Su Yanhua, Chen Qianyun. Di antara mereka, Lin Duo dan Li Subai ditangkap. Long Ling Qiao dan Mo Wensen berkhianat. Wen Cheng dan Jin Lu, Sue Tian dan Chen Qianyun semuanya telah meninggal. Pengkhianat Li Jianyu juga meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Long Ling Qiao dibunuh oleh Lin Bai di Kekaisaran Qinglong. Hong Huatian menghilang dan keberadaannya masih belum diketahui. Su Yanhua berkata, itu berarti selain Anda dan saya, satu-satunya orang yang datang ke ibu kota dewa sekarang adalah Bai Mu, Biksu Jiu Feng, Fu Qingxuang, dan Feng Lingzi. Sun Zizang mengangguk sedikit. Cukup. Su Yanhua terkekeh. Itu memang cukup. Sun Zizang berkata sambil tersenyum, biarkan Fu Qingxuang melawan Mo Wensen. Kita berdua bukan tandingan Mo Wensen. Hanya Fu Qingxuang yang bisa melawannya. Su Yanhua dan Sun Zizang saling memandang. Sekilas, keduanya tak bisa menahan senyum penuh semangat di bibir mereka. Jika Lan Ling dan Li Zengyi juga bisa datang, apalagi istana Pangeran Rong di ibu kota dewa, bahkan jika itu adalah istana kerajaan suci pusat, kita bisa membunuh 9 orang masuk dan 9 orang keluar. Su Yanhua berkata sambil menghela nafas panjang. Tapi sayang sekali. Keduanya terbebani terlalu banyak, mereka tidak bisa datang secepat ini. Akademi Dongzu, di samping danau Lan Ling. Wajah Lan Ling pucat dan matanya lapuk melihat ke danau yang tenang, kenangan muncul di matanya. Sudah 29 tahun, apakah itu akan datang? Lan Ling selalu merasakan pikiran aneh di sekelilingnya dalam beberapa hari terakhir. Itu adalah rasa haus darah yang telah lama hilang, seolah-olah dia mengikuti Lin Lin saat itu. Duo dan 18 Dewa Taoshan bergabung untuk menaklukkan kerajaan suci pusat, sangat bersemangat. Menghitung hari, sudah hampir lebih dari setahun sejak Lin Bai pergi ke kerajaan suci pusat. Apakah dia siap? Lan Ling berdiri dari danau, matanya muram. Di Dongzu Kunsu, Li Zengyi sedang duduk di aula gelap, dia meneriakkan banyak nama, Lin Duo, Su Bai, Bai Mu, Sun Zizang, Su Yanhua, Jiu Feng, Feng Lingzi, Lan Ling. Suara Li Zengyi, rendah dan serak, bergema di aula gelap, seperti tangisan, memenuhi telinga seperti suara ajaib, memikat jiwa. Kembali ke Gunung Xiaoyuan dan istirahat selama 2 hari.
Saat fajar pada hari pertama, seorang pelayan dikirim dari kantor manajemen istana yang, Tuan Lin Bai, Raja Naga mengundang Anda pergi ke Longshan untuk berkumpul. Saya mengerti. Lin Bai langsung setuju setelah mendengar ini, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Dia mengangkat alisnya, Tuan Naga Keyan ingin bertemu dengannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Lin Bai tetap berkemas dan pergi ke Longshan. Longshan adalah kediaman setiap Raja Naga. Ketika mereka tiba di Gunung Longshan, Lin Bai melihat Raja Naga Keyan duduk bersila di bawah pohon pinus hijau di tebing dari kejauhan. Lin Bai berjalan perlahan, mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Lin Bai, aku telah melihat Raja Naga." Raja Naga yang duduk di bawah pohon pinus hijau menoleh ke belakang sedikit dan terkekeh, "Ayo, duduk." Lin Bai berjalan mendekat dan duduk di tebing. Duduk di sebelah Raja Naga, dia mendongak dan melihat dunia yang tiba-tiba cerah di depannya. Dari sini, dia hampir bisa melihat beberapa kantor pemerintah di sekitar rumah naga dan Phoenix. Pemandangannya sangat bagus. Lin Bai memiliki penglihatan yang baik, dan masih samar-samar. Di kejauhan terlihat sosok seukuran semut berjalan cepat di kantor pemerintah. Saat itu, aku datang ke sini untuk pertama kalinya untuk memberi penghormatan kepada Raja Naga sebelumnya. Setelah melihat pemandangan di sini, diam-diam aku bersumpah, aku berkata. Aku pasti akan menjadi Raja Naga dan tinggal di Gunung Naga. Aku akan melakukannya lihat tempat ini setiap siang dan malam. Pemandangan. Raja Naga berkata dengan kenangan di matanya, dia menghela nafas lega, seolah-olah dia sedang mengingat masa mudanya saat itu. Setelah Raja Naga selesai berbicara, dia sepertinya menunggu jawaban Lin Bai. Lin Bai ragu-ragu sejenak dan terkekeh, saya tidak punya ide seperti itu. Sang Raja Naga bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Bukankah pemandangan di sini buruk? Lin Bai terkekeh, pemandangan di sini sungguh menakjubkan. Semuanya unik, tapi pemandangan di sini hanya unik di ibu kota dewa. Duduk di sini, melihat sekeliling, Anda dapat melihat beberapa kantor pemerintah di dekat rumah Long Feng. Tapi itu saja. Beberapa kantor pemerintah ini. Semuanya sudah terlihat. Ada pemandangan yang lebih indah di luar Yamen. Raja Naga terkekeh dan berkata, kalau begitu, tahukah kamu, mereka yang bisa duduk di sini dan melihat pemandangan bisa melihat semua pemandangan di dunia. Raja Naga benar, siapapun yang bisa duduk di sini bisa melihat pemandangan. Di antara orang-orang yang melihat pemandangan di sini, hanya penguasa Istana Naga, yaitu Raja Naga sendiri, yang bisa menjadi Raja Naga dari Istana Naga. Dengan status seperti ini jenis kekuatan, jenis budidaya ini, di dunia manakah dia tidak bisa pergi ke sana? Jika dia ingin melihat pemandangan, di mana dia tidak bisa melihatnya di benua kuno ini? Lupakan saja, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Raja Naga tersenyum lembut, aku memanggilmu ke sini kali ini karena kamu mendapatkan tulang Tao yang kamu sadari di Menara Tao. Menurut aturan Paviliun Longting dan Feng, kamu bisa mendapatkannya satu token kualifikasi untuk memasuki makam para dewa. Saat dia berbicara, Raja Naga mengangkat tangannya dan sebuah token perunggu muncul di telapak tangannya. Lin Bai melihatnya dengan saksama. Ada teks aneh yang terukir di token itu. Lin Bai melihatnya, butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa itu sepertinya kata, masuk. Anda telah memperoleh Dao Bond, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tingkat kultivasi Anda saat ini terlalu rendah. Tidak ada gunanya menggunakan Dao Bond sekarang. Ketika tingkat kultivasi Anda menerobos ke alam kuasi Dao, Anda akan melakukannya mulailah memadatkan Dao Yun untuk mempengaruhi alam Dao. Saat itulah tulang Dao bekerja dengan sangat baik. Raja Naga berkata, selain itu, ingatlah token ini untuk pergi ke makam para dewa. Sangat mudah untuk memasuki makam para dewa, tetapi sangat sulit untuk keluar. Sepanjang zaman, banyak benua kuno memiliki semua prajurit dalam daftar pernah ke makam para dewa, tetapi mereka yang bisa keluar dari makam para dewa hampir bisa lakukan dengan satu tangan. Jadi, setelah kamu mendapatkan token untuk pergi ke makam para dewa, jangan terburu-buru menggunakannya, tunggu terobosanmu. Alam kuasi Dao, pesona Tao yang kental tetapi masih belum bisa dipatahkan melalui alam Tao Platycodon Grandiflorum, ketika hidupmu akan segera berakhir, tidak ada jalan keluar, makam para dewa ini akan menjadi jalan keluar terakhirmu. Apakah kamu mengerti? Tuan Naga berkata dengan serius. Kata. Lin Bai menerima token makam para dewa dan mengangguk, dimengerti. Bagaimana cara menggunakan token makam para dewa? Sangat sederhana. Suntikkan setetes darah dan aktifkan kekuatan spiritual. Lingkaran teleportasi pada token akan secara alami mengangkutmu.
Bawa dia ke makam para dewa dalam sekejap. Raja Naga berkata dengan tenang. Bab 3515 Pengawas Tianxi. Istana Sasing. Kumpulkan token makam para dewa dengan hati-hati. Raja Naga benar, ini akan menjadi jalan keluar terakhir Lin Bai. Jika suatu saat Lin Bai tidak lagi mendapat tempat di benua kuno, maka pergi ke makam dewa mungkin merupakan pilihan yang baik. Ini akan menjadi hari ke-15 bulan lunar pertama dalam 2 hari. Pada saat itu, para dewa akan bersinar terang, siang dan malam, dan itu akan menjadi sangat indah, terutama Bat Mansion. Setiap tahun pada hari ke-15 bulan lunar pertama, ini akan sangat ramai. Anda dapat pergi dan melihatnya. Setelah menyerahkan token itu kepada Lin Bai, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah Bat Mansion dan berkata dengan tenang. Lampu di kota Tuhan tidak terang malam itu. Lin Bai terkekeh, aku tahu, tapi aku punya hal lain yang harus dilakukan pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Setelah mengobrol dengan Raja Naga di Gunung Longshan untuk waktu yang lama, Lin Bai bangkit. Mengundurkan diri. Setelah Lin Bai pergi, Raja Naga menghela nafas tanpa daya. Kamu kalah. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang Raja Naga. Raja Naga bahkan tidak menoleh ke belakang, dia hanya tersenyum, dia tidak tertarik dengan posisi Raja Naga. Wanita itu berjalan ke arah Raja Naga. Wanita ini adalah Raja Phoenix dari Paviliun Feng. Guru Phoenix berbisik, saya selalu merasa bahwa Paviliun Longting Feng tidak sesuai dengan ibu kota ilahi. Kita semua adalah praktisi. Mereka yang berlatih seni bela diri harus meninggalkan godaan kejayaan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi. Dan ibu kota ilahi ini sangat besar gua kepentingan, tak seorang pun yang datang ke sini bisa menjalani hidupnya sendiri. Paviliun Longting Feng diciptakan oleh leluhur suci dari Kerajaan Suci Pusat, dan tujuan keberadaannya adalah untuk membina para jenius untuk Kerajaan Suci Pusat. Tuhan Phoenix, katakan saja padaku kata-kata ini, pastikan untuk tidak menyebarkannya ke keluarga kerajaan, jika tidak, tuduhan pengkhianatan akan cukup untuk membuatmu, orang kuat di alam kuasi Tao, ditikam di platform pembantaian naga. Sang Raja Naga mendesah pelan. Master Phoenix tersenyum pahit dan berkata, kami adalah orang luar, tetapi kami terkunci di dunia fana. Setelah kembali ke Gunung Xiao Yuan, Lin Bai duduk di kamar, mengeluarkan token makam para dewa, dan melihat sambil berpikir. Berkata, mendengarkan apa yang dikatakan Raja Naga hari ini, sepertinya dia ingin melatihku sebagai Raja Naga berikutnya. Sayang sekali. Jika aku tidak tahu bahwa akan ada pertempuran dengan Dewan Suci Pusat lebih cepat atau nanti, jika tidak, tinggal di Istana Naga akan menjadi pilihan yang baik. Masih ada 2 hari lagi. Saatnya pergi ke pengawasan Tianxi. Lin Bai menyimpan token dari makam para dewa dan berlatih di pengasingan di Gunung Xiao Yuan selama 2 hari. Selama 2 hari ini, Lin Bai tidak menemui tamu atau keluar, memulihkan energinya dan menunggu hari ke-15 di bulan lunar pertama. Saat fajar hari itu, Lin Bai mandi dan keluar lebih awal. Jalanan sendu dihiasi dengan lampu dan lentera merah digantung di depan setiap pintu. Sangat ramai. Meskipun angin dingin bertiup di jalanan sendu selama bulan pertama tahun ini, hiruk-pikuk para pejuang sendu yang telah lama ditunggu-tunggu membuat hawa dingin berangsur-angsur menghilang. Berjalan di jalanan sendu, melihat kesibukan setiap rumah tangga, Lin Bai merasa sangat ditinggalkan. Saya sendirian di ibu kota Tuhan, dan ada es di mana-mana. Setelah berjalan-jalan dan melihat bunga, Lin Bai segera sampai di luar kantor pemerintah, dia mendongak dan melihat 3 kata, Jian Tianxi, tertulis di plakat di gerbang kantor pemerintah. Tidak ada penjaga yang berdiri di depan gerbang Yamen Jian Tianxi, malah kosong dan sepi, sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Ketika Lin Bai baru saja berjalan ke pintu Jian Tianxi, seorang anak laki-laki berjubah Tao mendorong keluar pintu, mendatangi Lin Bai, mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berteriak, tetapi Tuan Lin Bai, murid Istana Longting Yang. Lin Bai mengangguk sebagai jawaban. Guru mengetahui bahwa Guru Lin Bai akan datang hari ini, jadi dia memerintahkan saya untuk menunggu lagi. Silakan ikut dengan saya, Guru. Guru telah lama menunggu Anda. Anak laki-laki itu tersenyum dan menyambut Lin Bai ke dalam Tianjianxi. Lin Bai mengikuti di belakang anak laki-laki itu dan berjalan ke kantor pengawas. Di rumah besar Jian Tianxi, terdapat ukiran balok dan pilar yang dicat, sekilas biara, bambu hijau di lembah kosong, dan bebatuan, tidak terlihat seperti kantor pemerintah, melainkan seperti rumah besar beberapa keluarga kecil. Anak laki-laki itu membawa Lin Bai ke sebuah istana, mengetuk pintu dan berkata, Tuan Lin Bai ada di sini.
Biarkan dia masuk. Suara lelaki tua samar-samar datang dari dalam pintu. Setelah anak laki-laki itu setuju, dia membuka pintu dan memberi isyarat, tolong. Terima kasih telah menunjukkan jalannya padaku. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih, dia melangkah melewati ambang pintu dan berjalan ke istana. Setelah Lin Bai masuk, anak laki-laki itu menutup pintu aula utama. Boom! Terdengar suara keras saat pintu istana ditutup, membuat Lin Bai kaget. Di aula utama, tidak ada lampu dan gelap gulita. Saat pintu istana ditutup, Lin Bai melihat titik cahaya menyilaukan bersinar dalam kegelapan di depan, semakin terang, dan akhirnya menyilaukan, seperti cahaya bintang, yang tidak dapat dilihat secara langsung. Ada semakin banyak bintang, dan di depan Lin Bai, langit sangat luas, dan mustahil untuk melihat tepiannya secara sekilas. Aula tersebut sepertinya telah menembus batas aula dan meluas tanpa batas, membuat Lin Bai merasa seperti berada di alam semesta, berjalan di antara bintang-bintang. Cahaya cemerlang bintang-bintang dan keabadian alam semesta yang halus membuat pikiran Lin Bai bergejolak. Pada saat ini, Lin Bai merasa bahwa dia sudah dianggap sebagai orang yang kuat di benua kuno dengan budidaya alam aspirasinya, tetapi di dunia yang luas ini, alam semesta, dia masih lemah. Bahkan Lin Bai merasa dia lebih lemah dari debu. Berdiri di langit berbintang yang luas, Lin Bai dengan bodohnya mengangkat langkahnya dan berjalan maju perlahan. Melihat ke bawah, Lin Bai melihat telapak kakinya menginjak kehampaan, tidak jatuh atau naik, seolah budidayanya masih cukup kuat untuk melewati kehampaan. Di dalam alam semesta yang luas, dan di luar alam semesta, ada makhluk hidup, yang muncul pada waktu yang tepat, dan makhluk tak hidup, yang melawan kematian. Justru para dewa dan iblis muncul bersama, yang abadi dan Buddha di panggung yang sama, dan di sisi lain dari langit berbintang yang jauh, ada seorang pria kuat yang mengangkat tangannya dan berevolusi. 3000 dunia. Sebuah suara berkabut bergema di langit berbintang dan bergema di telinga Lin Bai. Ketika dia mengatakan ini, Lin Bai melihat bahwa di langit berbintang ini, ada jari besar yang menekan langit, sepertinya kekuatan tak terbatas menyebar dari ujung jari, dan bidang bintang runtuh dalam sekejap, dan bintang-bintang meledak. Berubah menjadi bubuk, dan menghilang di langit berbintang. Seorang dewi menangis, berubah menjadi bima sakti yang tak terbatas. Setetes air mata jernih mengalir dari depan Lin Bai, jatuh di kaki Lin Bai, dan langsung berubah menjadi sungai yang deras dan deras, mengalir ribuan mil di belakang Lin Bai, seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk mengejar ketinggalan jauh ke dalam langit berbintang. Dengan rahmat Tuhan, saya dapat berkhotbah kepada dunia. Lin Bai mengambil langkah maju, seolah melintasi kehampaan yang tak ada habisnya, dan sampai pada sebuah bintang. Di sini ada puncak yang menjulang ke langit, dan puncaknya ditutupi dengan segala jenis orang dan monster. Dan Lin Bai sekarang tampaknya telah menjadi salah satu dari mereka, duduk di tanah, memandangi seorang lelaki tua di puncak gunung dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya, memarahi Fang Qiyu, berbicara dan tertawa, penuh dengan jalan langit dan bumi, dan melambaikan tangannya penuh dengan rejeki langit dan bumi. Tepat. Alam semesta lahir, bintang-bintang berdiri di langit, dewa dan setan muncul, makhluk abadi dan Buddha selaras, Tao mengikuti surga, surga mengikuti bumi, bumi mengikuti manusia, manusia dapat menaklukkan surga. Suara halus terdengar di telinga Lin Bai, tempat ini adalah Supervisor Tian Sisa Xingdian, ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil untukmu, jika kamu bisa memahaminya, maka kamu akan memahaminya, jika kamu tidak bisa memahaminya itu, maka kamu tidak akan memahaminya.